Perkenalkan, nama saya Benedictus Renheris, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berefleksi dengan tema agama dan ketidaksempurnaan tubuh. Kita sebagai manusia seringkali merasa minder atau insecure terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita merasa minder dengan kekurangan diri kita sendiri, atau mungkin malah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal Allah menciptakan kita sebagai manusia yang unik menurut dengan citranya. Artinya adalah kita sebagai manusia diciptakan berbeda-beda rupanya, dan pasti kita memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing. Tetapi, mengapa kita sebagai manusia terkadang masih merasa insecure terhadap kekurangan diri kita sendiri? Terkadang, kita hanya perlu berdamai dengan ketidaksempurnaan diri kita. Kita hanya perlu menerima diri kita apa adanya. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Maka dari itu pun kita harus bisa menerimanya. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita dan mau menerima diri kita apa adanya, kita akan bisa mensyukuri hal yang sudah kita miliki yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dari situlah kita bisa mulai menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, ternyata kita memiliki banyak hal yang bisa membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan bisa membuat kita bahagia. Untuk memperdalam topik pembicaraan kita pada refleksi kali ini, ada beberapa referensi yang dapat saya ambil. Yang pertama melalui film Imperfect. Di film Imperfect diceritakan seorang tokoh wanita bernama Rara yang memiliki fisik yang gemuk dan tidak menarik. Dia sering mendapatkan ejekan dari teman-teman kantornya atau bully karena kondisi fisiknya tidak menarik bagi wanita pada umumnya. Pada awalnya dia tidak menghiraukan itu. Dia tetap berangkat ke kantor tanpa menggunakan make up, dengan menggunakan pakaian senyamannya dan tetap menjadi dirinya sendiri. Dia memiliki sahabat di kantor yang bernama V yang selalu menemani dan menerima dia apa adanya. Dan dia juga memiliki seorang pacar yang bernama Nika yang sangat menyayanginya dan menerima Rara apa adanya. Sampai pada akhirnya Rara berkesempatan untuk naik jabatan di kantornya karena dia adalah seorang wanita yang pintar. Namun dia tidak bisa karena dia bekerja di perusahaan kecantikan dan perusahaan tersebut juga memperhatikan penampilan sebagai branding perusahaannya. Mulai dari situlah Rara memutuskan untuk menjalani diet, berolahraga, belajar memakai make up, dan mulai memperhatikan penampilannya. Dari situ, dia mulai memiliki konflik dengan sahabat dan juga pacarnya. Mereka mulai mengira bahwa Rara sudah berubah dari Rara yang dulu. Padahal Rara hanya ingin mencoba untuk bisa mengejar mimpi dan hal-hal yang belum pernah dia dapatkan. Ada kutipan dari film ini yang menurut saya sangat menarik untuk kita ambil, yaitu ketika Dika mengirimkan foto kepada Rara dan di balik foto tersebut terdapat sebuah tulisan bahwa kalau menjadi sempurna bisa bikin kamu bahagia, tolong kasih aku waktu untuk bisa belajar menerima itu, karena aku terlanjur mencintai ketidaksempurnaan kamu. Dari situ Rara mulai menyadari bahwa tanpa menjadi sempurna, sudah ada orang-orang yang bisa menerima dia apa adanya dan bisa membuat dia bahagia. Dari film ini kita bisa belajar bahwa terkadang kita ingin menjadi sempurna untuk bisa mengejar hal-hal yang kita inginkan. Tetapi kita juga bisa kehilangan hal-hal yang sudah kita miliki, yaitu orang-orang yang kita sayang dan mau menerima kita apa adanya. Pesan utama yang dapat kita petik di dalam film ini adalah percuma jika kita menjadi sempurna kalau tidak bisa bahagia. Lebih baik menjadi diri kita sendiri yang bisa menghargai ketidaksempurnaan diri kita tetapi bisa bahagia. Lalu yang kedua, melalui public figure bernama Mera Anastasia. Mera adalah istri dari seorang sutradara dan stand-up komedian Ernest Prakasa. Dia seringkali mendapatkan komentar negatif tentang bentuk tubuhnya oleh orang-orang lain. Hal ini pun sempat membuat dia depresi dan memutuskan untuk pergi ke psikolog. Kita bisa mendapatkan pesan penting dari seorang Mera Anastasia melalui dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, bagi kita pentingnya menjaga ucapan kita bagi orang lain, terutama jika kita melontarkan komentar negatif terhadap bagian tubuh seseorang. Walaupun mungkin konteks kita terkadang adalah bercanda, tetapi kita tidak tahu bahwa perkataan kita bisa membuat kesehatan mental seseorang tersebut terganggu atau mungkin bisa membuat mereka depresi. Lalu yang kedua, dari sudut pandang kita sebagai korban, kita tidak perlu menghiraukan komentar-komentar negatif dari orang lain. Memang awalnya akan sulit, tetapi kita adalah
orang yang paling tahu tentang diri kita. Maka dari itu, komentar dari orang lain, apalagi yang bersifat negatif, tidaklah penting bagi kita. Jika kita terlalu mendengarkan komentar orang lain, kita akan semakin tidak percaya diri dengan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah melalui tokoh lintas iman, yaitu Enki Yudhisthira. Enki Yudhisthira adalah seorang tunarungu. Awalnya dia merasa mendapatkan tugas dari dosen untuk pidato di depan kelas, namun dia merasa takut karena dia takut untuk dihina dan diajak oleh teman-teman karena dia adalah seorang tunarungu. Tetapi dosennya berusaha untuk meyakinkan dirinya untuk tetap berani dan percaya diri. Enki pun berusaha menuruti saran dosennya dan berhasil untuk tampil pidato di depan kelasnya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, dia pun juga bisa menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Sekarang, beliau adalah seorang politisi Indonesia dan pernah menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Pesan yang dapat kita ambil dari kutipan ini adalah ketika kita berani dengan diri kita sendiri, maka kita pun juga akan semakin percaya diri dengan diri kita sendiri. Enki Yudhisthira bisa membuktikan bahwa walaupun dia adalah seseorang yang berkebutuhan khusus, namun melalui keberanian dan kepercayaan dirinya, dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang normal biasanya pada umumnya belum tentu bisa untuk melakukannya. Nah, melalui beberapa referensi yang kita dengarkan tadi, pesan yang bisa kita ambil rata-rata hampir sama, yaitu untuk selalu menjadi diri kita sendiri dan tetap berani walaupun kita memiliki keterbatasan pada diri kita. Karena untuk menjadi bahagia, kita tidak perlu untuk menjadi sempurna. Kita hanya cukup menjadi diri kita sendiri, bersyukur, dan berani menerimanya untuk bisa membuat kita bahagia. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Saya Brigito Selan Haris, pamit undur diri. Terima kasih.